Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di perkuliahan daring ini. Pada kesempatan ini saya coba membuat suatu video untuk menjelaskan slide yang sudah saya berikan. Slide ini sebenarnya minggu lalu sudah saya berikan untuk Anda membacanya secara mandiri dan sudah sempat kita diskusikan 2 minggu yang lalu, bukan seminggu lalu, 2 minggu lalu. Tapi mungkin saya coba jelaskan lagi secara cepat supaya nanti akan tersambung dengan penjelasan di slide berikutnya. Ya, saya kira semua sudah baca bahwa kita bahas tentang pertama materi tentang FSA atau disingkat dengan Finite State Automata. FSA berdasarkan pendefinisian kemampuan berubah state-nya dikelompokkan ke dalam deterministik FSA yaitu DFA dan NFA. DFA adalah suatu set, ada tepat satu set berikutnya untuk setiap simbol masukannya diterima. Sedangkan pada non-deterministic finite automata, dari satu set bisa terdapat 0, 1, atau lebih busur keluar transisi berlabel simbol input yang sama. Nah, kita lihat apa saja komponen-komponen bentuk FSA. Saya kira sudah baca semua ya, jadi saya bisa cepat. Di sini bentuk FSA ada lingkaran menyatakan state atau kedudukan dalam state kedudukan. Label pada lingkaran adalah nama dari state tersebut. Busur menyatakan transisi yaitu perpindahan kedudukan atau state. Label pada busur adalah simbol input. Lingkaran didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal dan lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final. Nah, secara formal finite state automata dapat dinyatakan oleh 5 tupel, yaitu tupel ini kita bentuk dalam M adalah sama dengan Q, sigma, epsilon, S, dan F. Di mana Q adalah himpunan state atau kedudukan, sigma adalah himpunan simbol input atau masukan abjad, epsilon adalah fungsi transisi, S adalah state awal atau kedudukan awal, initial state dengan S adalah elemen dari Q. F adalah himpunan state akhir, di mana F adalah himpunan bagian dari Q. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh finite state automata untuk mengecek parity ganjil atau genap. Mengecek parity ganjil atau genap di sini adalah suatu mesin FSA yang dia bisa mengetahui apakah input dari suatu data menghasilkan nilai paritinya ganjil atau genap. Nah, untuk mengecek parity ganjil atau genap, pengirim akan menambahkan bit paritas sehingga jumlah bit adalah ganjil. Misalnya, jadi apa yang dimaksud dengan parity ganjil atau genap? Ya, misalnya Anda lihat 0, 1, 1, 0. Itu kalau Anda jumlahkan kan 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0. Hasilnya akan menghasilkan nilai 2. Nah, 2 itu bernilai genap. Maka supaya dia bernilai ganjil, maka kita tambahkan 1 bit ya, 1 bit ya di belakangnya. Ya, boleh di depan, boleh di belakang ya. Di sini Anda lihat boleh di belakang atau boleh di depan, ada tambah 1 bit sehingga kalau ini dijumlahkan menjadi nilainya ganjil yaitu 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1. Nah, sekarang kita akan mengecek ya, suatu mesin yang bisa mengecek apakah data yang di input ini adalah termasuk parity ganjil atau genap. Ya. Bila penerima memperoleh jumlah bit yang genap, ya, misalnya 0110, maka penerima akan memutuskan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pengiriman. Nah, ini maksudnya apa di sini? Pastinya adalah mesin otomata ini. Nah, ini Anda lihat ini ada satu mesin otomata, ya. Mesin otomata di sini adalah untuk mengecek apakah input itu paritinya ganjil atau genap. Kalau dikatakan dia parity ganjil, maka dikatakan bahwa itu inputnya adalah benar. Sedangkan bila dia paritinya genap atau berada di even, maka dia mengatakan itu salah. Bagaimana kita mengindikasi salah atau benar? Kita melihat dari lingkarannya.
Di sini ada lihat, ini ada lingkarannya tunggal, ada lingkaran ganda. Nah, lingkaran ganda ini menyatakan bahwa ini adalah state yang benar. Dan state yang benar ini kita katakan sebagai yang tadi disebutkan di depan, yaitu namanya adalah final state, yaitu himpunan state akhir. Oke, nah di sini jadi ada lihat, ini ada satu state, ini ada input, ya ada input. Kemudian ini ada busur yang menuju out, ya ini ada state namanya event, ini state namanya out. Kemudian ada busur yang balik ke event itu sendiri. Kemudian ada nilai dalam setiap busur ini, ya ini kita sebut sebagai translasi. Ya ini translasi, ini translasi. Ya ini pun translasi. Artinya maksudnya apa? Artinya adalah jika event ini menerima nilai 1, maka dia akan meneruskan ke out. Ya, dia akan merubah state itu, jadi state itu dari event dia diubah menuju ke out. Ya. Tapi kalau dia menerima input 0, maka dia akan tetap berada di event. Nah, begitupun nanti saat berada di sini di out. Kalau dia menerima input 1, maka dia akan kembali ke event. Tapi kalau dia menerima input 0, maka dia kembali ke 0. Ya. Oke, kita lihat contoh-contoh di sini. Jadi coba saya tuliskan supaya lebih jelas. Oke. Di sini misalnya kita masukkan nilai 0, 1, 1, 0, 1. Oke. Nah, kita lihat di sini. Pertama ini nilai 1 masuk. Nah, kalau nilai sama tuh masuk ke event, maka state ini akan berubah menuju out, ya. Sehingga di sini artinya ini sudah terbaca. Ya, sudah terbaca, berarti ini nanti jadi berkurang 1. Nah, sudah di sini. Nah, berarti sekarang dia berada di state out. Ya, di state out. Nah, kemudian berikutnya adalah nilai 0. Nah, nilai 0. Nah, karena dia berada di state out, nilai 0 kita lihat dia kembali ke out, ya. Sehingga dia tetap berada di state out. Nah, ini berarti ini juga kita sudah terbaca. Kemudian berikutnya karena dia sudah berada di sini, berikutnya adalah nilainya 1. Nah, kalau 1 dari state out dia pindah ke state event. Ya, sehingga dia berada di sini. Nah, ini kita hapus. Nah, kemudian dia berada di state eval. Dari state eval ini 1, dia pindah lagi berarti ke state out. Nah, sini kita hapus. Kemudian dia udah berada di state out, masukkan nilai 0. Nah, dia akan kembali ke out. Ya, sudah selesai. Nah, kita lihat bahwa semua inputnya sudah masuk dan dia berhenti di dia berada di state out. Nah, artinya apa? Artinya tadi data yang kita tadi masukkan yaitu 0, 1, 1, 0, 1 adalah benar, paritinya adalah ganjil karena dia berhenti di state out. Ya. Nah, sekarang misalnya kita hilangkan, kita ubah salah satu. Nah, ini kita ganti angka 1. Nah, kita lihat seperti apa. Nah, berarti di sini sekarang ini saya hapus dulu.
Kemudian di sini berarti pertama masuk 1, maka dia bergerak ke state out. Ya, ini kita hapus. Nah, sekarang dia berada di sini. Kemudian kita masukkan 0, maka dia tetap berada di out. Kemudian di sini mendapat state 1, maka dia pindah ke even. Kemudian di even dia mendapat state 1 lagi, maka dia pindah lagi ke out. Nah, kemudian di out dia mendapat transisi 1 lagi, ya, maka dia pindah ke even. Dan kita lihat, ya. Dia berarti di sini. Ya. Nah, tadi saya tulis lagi, tadi datanya adalah 1, 1, 0, 1. Nah, tambah 1 depan. Nah, artinya dengan data ini, ya, data seperti ini, maka dia berada di even. Nah, artinya apa? Di sini dinyatakan bahwa input ini adalah tidak diterima. Kenapa tidak terima? Karena dia berada di even. Jadi input yang diterima adalah dia hanya data yang berhenti di state out, ya, atau yang lingkaran double atau kita sebut sebagai state akhir. Oke, demikian kita lanjutkan lagi nanti ke video berikutnya.